Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab. Adapun sahabat yang dikenal pemalu yakni Utsman bin Affan. Namun tahukah kalian ada sahabat-sahabat Nabi terdekat Rasulullah yang paling usil pada masanya? Sosok sahabat Rasul ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud di atas adalah Nu'aiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Ia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badri. Sebab Nu'aiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar. Beberapa catatan sejarah menyebut Rasulullah selalu tertawa dan gembira bila berada di dekatnya. Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah bahawa suatu hari Nu'aiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam. Satu-satunya ada Suwaibid bin Harmalah. Saat hari mulai menjelang siang, Nu'aiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibid yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibid dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nu'aiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nu'aiman berkata, "Kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah." Nu'aiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nu'aiman berkata kepada orang-orang di sana bahawa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nu'aiman juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahawa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nu'aiman mengajaknya menghadap Suwaibid. "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan. Itu hamba sahaya saya," kata Nu'aiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nu'aiman dan menghampiri Suwaibid untuk menangkapnya. Suwaibid yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahawa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang beberapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suwaibid yang dijawab oleh Nu'aiman kemudian, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Nu'aiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suwaibid kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat. Perawi hadis mengatakan bahkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah pun selalu menceritakan kisah Nu'aiman dan Suwaibid ini kepada para tamunya. Dikisahkan sahabat Nabi Nu'aiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkelilingi manjakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nu'aiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nu'aiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. "Aku akan pergi kerana masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasulullah, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi.
"Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari mengeleng-elengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu, ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Nuaiman membagikan sejumlah makanan pada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah dan yang lainnya, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau yang bayar." Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Berdasarkan kisah-kisah di atas, dapat terlihat sisi kepribadian santai yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak selamanya kehidupan beliau berjalan kaku dan formal. Ada kalanya kehidupan Rasulullah diwarnai dengan momen-momen bahagia bersama dengan para sahabatnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.